Jadi Ya. kita beramal, kalau saya lihat sekarang banyak orang beramal ke tempat ibadah, Mhm. bikin masjid, bikin yang lain, tapi mungkin lupa kalau nitip uang ke kampus itu Iya. Iya, amal jariah jalan juga nih. betul. Nah, ini mungkin yang belum digali dengan Termasuk maksimal nih. termasuk dialog kita nih, digital Betul, jariah nih, Pak. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di As Muslim TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan akan berdiskusi banyak hal. Tentu ini menyangkut dengan peradaban, menyangkut dengan kemaslahatan supaya As Muslim TV, Kampus Al Muslim dan dunia pendidikan di Aceh betul-betul bergerak untuk kebaikan masyarakat, peradaban juga masyarakat semuanya, masyarakat elemen. Saya sapa narasumber kita hari ini Bapak Rizal Munadi. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Salam, alhamdulillah sehat. Pak, makasih kehadiran di Al Muslim TV. Baik. Luar Makasih juga biasa saya nih. diundang ini pertama kali jadi surprise juga ini. Oh, siapa yang undang Bapak? Saya Pak Rektor lah. Oh, Pak Rektor. Baik, makasih Pak Rektor. Pak Rektor ini hadir juga Pak Rizal. Jadi ini momentum besar ya, momentum penting kehadiran Bapak. Kita berbagi aja Pak bahwa dunia pendidikan dan hari ini Bapak sebagai ketua LDikti tentu banyak hal ya yang akan perlu Bapak utarakan juga. Tapi secara umum Pak, sebenarnya apa tugas secara singkat Pak, tugas LDikti? Sebetulnya tugas kami itu sesuai dengan permen yang diberikan kepada kami, Permen 35 tahun 2001. Mhm, Tugas kami utama adalah bagaimana menjaga atau membina perguruan tinggi yang ada di wilayah 13 ini, wilayah Aceh, supaya dia bermutu. mhm, Itu intinya. Nah, mhm, dalam menjalankan tugas itu banyak tentu yang harus kami lakukan. Bisa kita buat penguatan seperti ada kegiatan BIMTEK, kemudian workshop dan lainnya. mhm, Termasuk juga datang ke lapangan untuk melakukan evaluasi ke PT-PT tertentu. mhm, mhm, Jadi intinya kami berharap semua perguruan tinggi yang ada di Aceh ini bisa bersaing dan menghasilkan lulusan yang bermutu nantinya. berdaya saing Pak ya. Berdaya saing. Secara umum bagaimana progres perkembangan perguruan tinggi di Aceh? Secara umum memang kalau kita lihat dari sejarah saya menjabat sebagai kepala LK 13, Mhm. memang kalau dari segi kuantitas ada penurunan. Jumlah ya. Oh jumlah. Kalau tadi awalnya saya masuk berjumlah 86 perguruan tinggi, hari ini sekitar di 69. Mhm. Tapi di sisi lain, jadi kuantitas menurun, tapi kualitas seperti meningkat nih. Nah ini menarik. Nah, jadi meningkat ini karena ya teman-teman sudah mulai peduli bagaimana menguruskan kampus yang bermutu. Oke. Jadi hari ini sudah ada beberapa prodi, termasuk di Muslim nih, Mhm, mhm, ada prodi yang sudah unggul mmm, prestasinya. iya, Nah, jadi ini luar biasa bagi saya dan saya berharap juga ke depan jangan stop dengan satu atau dua prodi yang unggul. mhm, Kalau boleh semuanya harus unggul. unggul, Ya, sampai nanti kepada perguruan tinggi sendiri. iya, Nah, ini sedang kita dorong-dorong dengan kita memberikan penguatan-penguatan. mhm, Mudah-mudahan semua perguruan tinggi juga bisa ikut dalam tujuan mhm, yang sama ini. mhm, mhm. Dalam, berbasis pada pengalaman ya, Bapak tentu udah lama sekali juga Hmm. di LDK Dikti. Mmm, Bagaimana Pak membangun atau strategi apa yang perlu dilakukan oleh para, akademisi atau rektorat kampus ya, secara umum di Aceh, ini strategi apa saja yang perlu dilakukan? Sebetulnya gampang ini. Kalau kita bicara mutu ya Mhm, tentu semuanya harus belajar dulu. mhm, mhm, Membaca aturan, ya mhm, melihat kemajuan zaman, ya perubahan macam-macam yang harus disikapi ini. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman di perguruan tinggi, terutama swasta ini belum menyadari bahwa kalau menjadi program studi yang unggul itu tidak ada manfaatnya. mhm, Mungkin ya. Tapi saya memberikan contoh ada satu perguruan tinggi swasta di tempat kita yang prodinya tadi sebelumnya belum unggul, mhm, yang dulu waktu sebelum unggul dia hanya menerima mahasiswa 15 sampai 20 orang. mhm, Tapi begitu dia sudah jadi unggul, naik 600%. Jadi sudah ada mhm, 120 mahasiswa baru. Nah, ini mhm, satu luar biasa. Tentu pencapaian ini tidak bisa serta-merta dia, mhm, harus direncanakan. Nah, iya, inilah saya coba mendorong-dorong semua perguruan tinggi mhm, untuk siap-siap nih di semua aspek ini. mhm, Jadi terutama pimpinan nih, mhm, pimpinan yang harusnya iya, menjadi apa lokomotif untuk iya, menggerakkan kampus,
Pak Rektor, ya Ya. termasuk Pak Rektor Al-Muslim ini. Ya. Jangan nanti kita disaingin sama yang baru-baru, yang baru lahir kemarin, kalah kita yang besar nih. Apalagi kampus ini kampus wakaf gitu ya, Ya. kampus yang luar biasa menurut saya. Dari segi pendanaan mungkin ini agak berbeda dengan kampus yang lain, ya. Mungkin hari ini satu-satunya di Aceh yang kampus wakaf. Nah, tentu kalau kita bicara wakaf kan banyak sumbangan-sumbangan yang sebetulnya sifatnya berkelanjutan ini. Ya. Orang ingin mencari sesuatu pahala di sini Ya. dan ini kampus yang luar biasa. Mhm. Saya pikir ini ya harus diurus dengan baik juga nih, Ya. supaya kepercayaan memberi wakaf dan hasilnya terlihat nyata. Ya. Karena ini mengurus milik Tuhan. Iya, milik Tuhan. Ya. Kalau bicara secara umum tentang pendidikan Aceh, Pak Renaldi, tentu bicara Aceh, bicara pendidikan, ya. Dan bicara pendidikan, maka kampus-kampus menjadi elemen penting, ya, bagaimana supaya Aceh berdaya saing dan seterusnya. Bapak bagaimana melihat prospek pendidikan perguruan tinggi di Aceh ke depan? Baik, sebetulnya prospeknya cukup menjanjikan. Dalam artian kita bisa lihat industri, ya saya anggap sebagai industri. Iya, iya. Industri pendidikan itu tidak ada katanya mesti mati, nggak mungkin. Selama diuruskan dengan baik, kita bisa melihat pertumbuhan secara nasional, semua perguruan tinggi muncul. Yang dulunya nggak pernah muncul sebagai perguruan tinggi tertentu, muncul. Ya, termasuk di Aceh sendiri ini. Nah, hari ini mungkin yang sudah banyak tumbuh adalah atau diperkuat tentunya, itu dengan program penggabungan. Jadi hari ini jumlah perguruan tinggi yang berbentuk universitas itu sudah ada 8 akan menjadi 19 nantinya. Di Aceh? Di Aceh. Ya. Selain yang PTN ini, saya cuma bilang cuma PTS ini. PTS, ya. PTS. Ya. Nah, untuk menjadi kuat itu tentu harus di semua lini, termasuk salah satu yang paling penting dan mungkin paling sulit sebetulnya adalah bagaimana tersedianya SDM yang berkualitas di perguruan tinggi. Nah, ukuran berkualitas itu kalau hari ini kita jumlah dosen yang ada di Aceh itu ada 3.505 orang. Tapi porsi yang paling kecil masih ada di profesor. Hari ini masih 8 orang ya, termasuk yang akan pensiun. Kemudian di lektor kepala 127 orang. Banyak sekali. Ya, lebih banyak lagi yang lebih kecil. Oh. Nah, jadi ini belum banyak kan dari 3.500 ini. Iya, iya, 3.500 orang, tapi yang guru besar atau profesor baru 8 orang. 8 orang. Kemudian yang lektor kepala 107 orang. Yang lainnya dari lektor dan lektor asisten ahli. Nah, saya senang sekali tahun-tahun belakangan ini sudah banyak yang menjadi profesor, ya, termasuk di tahun yang akan datang ini sudah ada 10 usulan nih. Termasuk rektor Al-Muslim. Nah, selamat Pak Rektor. Berharap ini jadi pemecah Insyaallah. Semangat sekali beliau, mungkin auranya positif sekali, Pak. Dan ini usulan ini bisa diperiksa dan mungkin nanti lolos ya. Jadi bertambah lagi. Jadi kalau memang 10 yang diusulkan ini bisa lolos, tentu bisa berjumlah 18 orang guru besar di Aceh. Nah, saya berharap di tahun berikutnya ada terus nih, jangan berhenti dengan 18 ini. Dalam konteks itu, apa peran LDikti? Nah, kami pertama memetakan, kemudian kami juga memberikan sosialisasi atau mungkin pendampingan, mengingatkan kepada perguruan tinggi, tolong diuruskan dengan betul, di mapping dengan betul SDM yang ada di kampus. Usahakan yang masih tenaga pengajar itu didorong menjadi asisten ahli. Yang asisten ahli naik ke lektor, yang lektor menjadi lektor kepala, sampai dia ke guru besar. Nah, tentu sebetulnya ini kalau diurus dengan baik bukan tak mungkin. Nah, hari ini terbukti. Waktu saya masuk menjadi kepala tahun 2022, itu jumlahnya cuma 3 orang guru besar. Ya kan? Tapi seiring waktu ternyata teman-teman sudah mulai bersiap-siap gini. Saya juga surprise, sudah makin lama makin bagus nih. Jadi mudah-mudahan dengan kualitas SDM bagus, kampusnya diurus dengan bagus, secara prasarana cukup ya, tentu bukan tidak mungkin menjadi bagus semuanya. Ya, apalagi ini kampus wakaf. Ini saya pentingkan, saya tekankan itu wakaf ini. Jadi wakaf ini amanah orang ini. Amanah orang yang tentunya banyak doa-doa bagus nih. Jadi mudah-mudahan diurus dengan bagus dan suatu hari kemudian jangan Al-Muslim itu tinggal di belakang. Hari ini saya pikir ini harus masuk yang paling depan. Dan kehadiran Pak Kepala di sini, di ruang ini menjadi inspirasi bagi kami juga ya, untuk saling mengingatkan ya. Dan Pak Kepala, kalau kita lihat 2026 awal kemarin, itu ada pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah,
Jadi rupanya mahasiswa kita di sini itu peringkat 2 Oke, dan peringkat alhamdulillah. pertama itu USK Ya, 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 PTN ya, kita ya, PTS. ya, ya. Nah, artinya secara daya saing kita nggak kalah Nggak kalah, sebenarnya betul, ya. betul, betul. Nah, dalam konteks itu apa respon yang dapat diberikan, Pak? Ya, sebenarnya saya ya kasih apresiasi juga lah kepada orang muslim ya, bisa masuk dalam dalam apa, dalam persaingan tersebut. Memang kita akui PTN sedikit lebih unggul di segala bidang ya, karena Ya, pendanaan dan orang-orang berkualitas itu. ya, Tapi ini menunjukkan bahwa kualitas dari Al Muslim sudah ada ini. ya, Nah, mungkin ke depan organisasi ormawanya ini harus diperkuat mhm, ya. Dipelajari kenapa kita kalah, kenapa kita tidak bisa bersaing. mhm, Nah, saya pikir mahasiswa itu kreatif dia. ya, Dia sanggup bersaing segala macam. Nah, mungkin sekarang kita perlu memberikan tempat, ya, memberikan kesempatan untuk dia berkompetisi. ya, Jadi kita arahkan secara yang positif. ya, Dan kalau boleh ke depan juga jangan berhenti yang hari ini cuma dapat finalis 2 nih. iya, Ke depan juga harus memang ada seterusnya begitu ya. mhm, Karena saya lihat juga mungkin waktu yang sebelumnya waktu ada acara Peksmida, mhm, kalau PTN seperti Sekolah ini mhm, dia memang dominan betul, semua cabang diikuti. iya, Nah, PTS belum. Nah, mhm, ini tolong PTS jadi perhatian nih. Nggak ada yang selalu unggul gini. iya, Saya selalu mencontohkan ada anak kampung ya di NTB itu bisa menjadi juara atletik iya, internasional. iya, Berarti mungkin. Jadi jangan iya, pikir Al Muslim ada di daerah Matang, bukan kota besar, iya, nggak mungkin besar. iya, Insya Allah pasti kan besar nanti. iya. Salah satu yang capaian luar biasa adalah tahun kemarin, Hmm? Al Muslim mendirikan fakultas kedokteran. Nah, ini kan sebuah capaian yang tidak dimiliki oleh sebagian Ya, PTN ya, di Aceh. ya. Nah, dalam konteks itu Pak Kepala, apa yang dapat diberikan inspirasi untuk PTN supaya cepat-cepat mendirikan fakultas kedokteran? Ya, sebetulnya sudah ada yang mengikuti, sudah Sudah. ada yang mengikuti ya. Ada yang sedang berproses, ada yang akan berproses ini. Ya, Jadi memang kalau kita bicara secara umum, kebutuhan dokter itu masih kurang memang. ya, Artinya dengan kehadiran kedokteran yang ada di Al-Muslim ini akan mengisi celah-celah kosong itu, ya, sehingga ke depannya masalah kesehatan ini bisa terangani baik. ya. Nah, memang ini kita diskusi panjang dengan Pak Rektor gitu ya. Mhm, mhm. Beliau juga sangat gigih menjadikan ini terwujud itu, ya. Hampir 2 tahun kita berusaha dan alhamdulillah Al-Muslim sudah bisa mewujudkan ini. Ya. Jadi PR-nya nggak berhenti di situ. Oh gitu Tentu Pak? harus jalan terus nih, karena Apalagi PR-nya Pak? iya itu PR-nya harus jadi sampai unggul nantinya. Iya, Ya. iya, iya, Jadi iya, kalau kedokterannya bisa unggul, tentu akan lebih banyak lagi mahasiswa yang akan studi di sini. iya. Tadi kita berdiskusi sebelum podcast Pak Kepala, bahwa setahun ini sudah 1.400-an mahasiswa yang mendaftar Mhm, mhm. ya, dan ini kan menandakan bahwa Al-Muslim bukan dilihat karena dia berada di kecamatan, Ya, tapi Al-Muslim karena nilai wakafnya, ya. eksistensinya, daya saing dosen-dosennya dan seterusnya. Dalam konteks itu Pak Rizal, bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan tamatan-tamatan lulusan-lulusan sekolah menengah atas supaya juga memilih fakultas atau jurusan yang memang sesuai dengan bakat dan Mungkin juga ya artinya memanfaatkan potensi-potensi di PTS juga bukan ya, hanya PTN. Nah, ya baik. Yang pertama mungkin upaya promosi. ya, Promosi. Nah, promosi yang pertama mungkin karena kita bisa bicara kualitas tadi, akreditasinya harus bagus. ya, Artinya dengan kita kualitasnya sudah unggul, saya yakin akan bertambah terus mahasiswanya. Kemudian promosi-promosi lain mungkin bisa juga dari lulusan. ya, Jadi tolong dipetakan mahasiswa kita yang sudah lulus ada di mana bekerja. Nah, kalau itu bisa kita potret, kita bisa promosikan, oh ternyata ada yang di luar negeri, ada di tingkat nasional, ada tingkat daerah dan seterusnya nih. Itu memberikan kepercayaan lebih kepada si calon mahasiswa, ya, oh ternyata kalau kita kuliah di Al-Muslim juga tidak ada tidak ada kalahnya dengan yang PTN, hmm, ya. Masing-masing punya porsi masing-masing gitu. ya, Jadi saya pikir kalau kita urus dengan baik, akreditasi sebagai kunci, hmm. insya Allah akan banyak terus mahasiswa di sini. Intinya diurus dengan baik. Baik harus, tata kelola harus baik. Kalau Nggak ada tempat kalau yang kalau Al-Muslim gimana? hari ini kan kalau kita lihat dalam prestasi capai yang kita ukur dengan pemberian anugerah, Al-Muslim selalu dapat tempat yang di situ. Hmm. Jadi selalu ada di panggung Kampus terbaik pemberian dapat, ya, mahasiswa pem terbaik dapat betul ya. kan. Nah,
ini kan ini membuktikan bahwa kepercayaan. Ya, Nah, kami menilai itu bukan saya kenal dengan Pak Rektor atau yang lain, tapi karena datanya menunjukkan bahwa memang ada prestasi yang memang harus diberikan apresiasi. ya, Tapi jangan lupa, kawan-kawan atau teman-teman dari PTS yang lain juga bersiap-siap untuk mengejar ya. ya mengejar kan. Nah, contoh saya bilang tadi, ada satu kampus di sini yang sekarang udah punya 4 profesor. Nah, dia Mhm, nggak bisa kejar di lain, dia kejar di situ sumber daya. Nah, ini jangan sampai Al-Muslim di situ lupa. ya, Nah, ini juga harus bersiap-siap supaya kualitasnya bisa betul-betul mencerminkan mutu lulusan yang akan dihasilkan oleh Al-Muslim nantinya. ya, Nah, kunci berikutnya mungkinlah kepercayaan ini harus dengan akuntabilitas, ya, ya kan? Jadi kalau kampus ini diurus dengan baik, kita bisa tunjukkan transparansi, mhm, akuntabilitas, ya, kredibilitas, mhm, tentu orang akan percaya. Jadi amanah yang dititipkan melalui sumbangan dan seterusnya ini ya, tentu tidak akan lari tempat lain. ya, Ya, umumnya ya orang-orang sekitar sini, mhm, tapi bisa jadi juga orang-orang dari tempat lain, bisa di ya, luar negeri segala ya, macam. Nah, ini tentu PR berikutnya nih. ya, Kalau kamu sih bisa bagus dan upaya promosi bagus, bukan tidak mungkin ada pihak mhm, lain yang akan membantu. ya. Tuh. Apalagi dengan sistem wakafnya, Pak, ya? Ya, ya, itu Ya, harus di apa ditonjolkan tuh. ya, Nah, mungkin upaya promosi harus juga ya, disampaikan kepada publik nih. ya, Orang hanya tahu mungkin Al-Muslim ya daerah Aceh mungkin, ya, ya atau Aceh Utara. ya, Tapi di luar sana nggak tahu. Nah, ini harus menjadi corong untuk promosi dan bagian dakwah juga sebenarnya. ya, 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 Jadi kita beramal, kalau saya lihat sekarang banyak orang beramal ke tempat ibadah, mhm, bikin masjid, bikin yang lain, tapi mungkin lupa kalau nitip uang ke kampus itu ya, ya, amal jariah jalan juga nih. betul. Nah, ini mungkin yang belum digali dengan maksimal Termasuk nih. termasuk dialog kita nih, digital Betul, jariah nih, Pak. betul, betul, heeh. Jadi kalau dari kita ngomong ini nanti orang Bermanfaat, terinspirasi ya, ya, pertama mahasiswa, "Oh ini datang, ya, orang untuk diwawancara nih memperkuat image atau branding-nya Al-Muslim." mhm, Ya, alhamdulillah saya senang saya jadi amal jariah nih, ya, walaupun mungkin kecil. ya, Tapi ya, kan kita masuk surga aja nggak tahu. ya, ya, Amal ibadah kita seberapa banyak, tapi semuanya karena ya, Allah punya rahmat. ya, Nah, itu yang ya, kita harapkan ya. nantinya. Pak Rizal, kalau Al-Muslim kan lama sekali ini sebagai kampung wakaf. Kemudian kalau pesantren berbasis wakaf ada banyak juga. Mhm, mhm. Kalau sekolah berbasis wakaf ada juga Iya. ya, terutama yang berbasis boarding dan seterusnya. Tapi kenapa kampus itu tidak ada berbasis wakaf kecuali Al-Muslim? Nah, ini pertanyaan agak berat nih, karena saya belum survei lagi nih. Belum survei nih. Tapi saya pikir ini kan orang-orang dulu nih, Ya, ya, pendiri-pendiri dulu. Jadi mereka memang kalau kita lihat orang-orang yang dulu itu tidak berpikir untuk diri sendiri. itu poinnya. Dia berpikir untuk generasi Ya, berikutnya. Ya, Indonesia juga begitu dulu. mhm, Aceh juga begitu dulu. ya, Ya, kita punya sejarah panjang dengan Indonesia ini. mhm, Kita nyumbang pesawat, mhm, nyumbang apa, emas di Monas segala macam. Kan tidak pernah berpikir saya dapat apa. betul. Nah, jadi kembali kepada agama mungkin kan. Ya, Kita memberikan sesuatu tidak mengharap dibalas di dunia, tapi kita berharap di akhirat nantinya. ya, ya, Nah, ini juga sama nih. Jadi yang kampus-kampus wakaf ini mungkin kita bisa mulai di manapun sebenarnya. ya, Cuman mungkin cari orang-orang yang amanah sekarang ya agak sulit. mhm, Nah, mhm, jadi kalau ada orang amanah, tentu di manapun kita bisa buka, mhm, ya. Ya, kalau kita lihat ada perserikatan yang ya, memang sukses gitu ya. ya, Tapi ada juga kelompok-kelompok tentu yang belum bisa sukses. Nah, ya, ya, ini berarti kuncinya adalah kepercayaan orang. ya, Nah, ya, jadi saya berharap amanah yang dititipkan kepada Al-Muslim ini ya, itu berterusan dan kalau ya, bisa berkembang nanti. ya, Jadi jangan kita euforia dengan Aceh Utara ya, atau Matang. ya, Mungkin satu hari ke depan kita bisa ekspansi. Nah, ya, gimana cara ekspansinya? Saya pikir kunci pertama adalah kita harus bermutu dulu. ya, Kalau kita bisa bermutu, nanti kita bisa buka namanya PSDKU. Kita bisa buka di tempat lain, apakah di mhm, Medan, apakah di mhm, Jakarta. Nah, ini kan jadi melebar ini. ya, Jadi ya, makin lama makin percaya, makin banyak mungkin orang menyumbang dan ya, makin banyak orang yang sukses dengan ya, Al-Muslim-Muslim yang baru nanti. ya. Artinya nilai yang ditanamkan oleh, pendiri Pendiri, pendiri. pendiri Al-Muslim ini menjadi inspirasi Betul. seharusnya, Pak, ya. Oh, Karena itu kan, wakaf ini kan sesuatu yang dekat dengan mhm, orang mhm, Aceh, ya. mhm. Tapi ya nggak mau dia melekat owner-nya di dia, tapi ini diserahkan menjadi ke publik ya. Ya, Sesuatu yang seharusnya memang perlu menjadi lesson learn untuk yang betul, lain betul. juga. Mhm. Kemudian lanjut, Pak. Nah, saya pikir makanya sekarang promosi juga harus kuat lagi. Artinya ini kalau kita berharap dari skala Matang dan sekitarnya kecil sih menurut saya. Ya, Jadi mungkin kita ada banyak orang-orang baik di tempat lain, tapi mhm, dia tidak tahu kemana dia membawa duit. iya, Nah, ini mungkin kita bisa ketuk pintu,
kita buat, promosi yang bagus, Ya. mungkin akan meningkatkan dan memperkuat Mhm. Al-Muslim di masa akan datang. Ya. Karena modal itu nggak pernah cukup, Betul betul. ya. Saya berharap kampus ini juga tumbuh, siapa tahu bisa bertingkat-tingkat kampusnya ini, Betul artinya betul. makin banyak yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Ya. Nah, lama-kelamaan ini bisa menjadi kota yang Ya. lebih besar nih, Ya. jadi bisa kita geser biar pindah ke Matang gitu. Ya, betul. Nah, tapi saya pikir nggak perlu juga, karena kalau kita berharap kita pindah itu, kita bisa lihat tempat lain juga berkembang, dia berkembang Mhm. kota administratif, di Ya. sini kota bisnis, ini Ya. sekolah pendidikan, Ya. jadi masing-masing punya wilayah masing-masing. Ya. Ya. Secara khusus, apa kemudian, prospek yang Bapak lihat khusus untuk Al-Muslim hari ini? Jadi saya lihat karena tadi kunci pertama kekuatannya di Daya wakaf, saing, ya, wakaf. wakaf, tapi kemudian juga kita harus besarkan dulu nih. Mhm. Saya selalu komunikasi dengan Pak Rektor, Mhm. saya sampaikan, kalau boleh kita betulkan semua yang ada di sini dulu. Mhm. Prodinya bikin unggul semua dulu. Mhm. Ya, kalau udah unggul, baru mau tambah lagi prodi baru silakan. Mhm. Ya, jangan karena kita ingin, tapi kita harus paham juga apa yang dibutuhkan masyarakat. Mhm. Nah, kalau masyarakat butuhnya ini, kita buka prodi itu. Ya, Mhm. masyarakat perlu kampus berkualitas, kita buat dia berkualitas. Mhm. Nah, kemudian lulusan ini juga harus dapat memberikan kontribusi nanti kepada kampus. Mhm. Nah, ini yang mungkin belum. Mungkin Ya. dari sekarang juga kita bisa buat dari sisi yang lain, Mhm. alumni itu buat semacam, kalau tempatnya sudah mulai dengan dana abadi Dana namanya. abadi, wakaf juga akhirnya, ya Ya, ya. tadi dari alumni Dana ini. Ya, alumni. itu dipisahkan, mungkin dari situ kita bisa lihat, ini sumbangan alumni kita wakafkan untuk yang lain. Ya. Ya, singkat cerita kalau saya bisa memberikan gambar sedikit, kampus luar negeri, untuk Mhm. kayak MIT, Ya. Stanford itu uangnya luar biasa. Dan wakaf juga basisnya. Ya, tapi Harvard itu wakaf tapi juga. cara yang lain ya, wakaf yang beda-beda Ya ya. beda-beda Kalau kita kode-kode kan karena kita Islam Islam, ya. semua jadi enak ya. Ya. Nah, mereka juga beda-beda. Nah, itu kalau bisa seperti itu pada satu hari kemudian, ini kan jadi hebatnya Ya. luar biasa nih, Ya. gitu ya. Mhm. Jadi semua memang dimulai dari kecil, Ya. tapi kunci besarnya adalah bagaimana kita menguruskan itu dengan baik, Ya. tata kelola. Ya. Pak Rizal, ini kan momentum, haji ya. Kalau kita, sebut haji, orang Aceh naik haji, kemudian dikasih dana wakaf, dan orangnya dekat-dekat di sini juga pewakafnya ya. Iya. Nah, kemudian Al-Muslim juga wakaf. Iya, Nah, sebenarnya apa yang menjadi, daya magnet orang Aceh dulu, itu wakafnya itu kok bisa luar biasa begitu ya, sampai ke Mekah pun ada aset wakafnya. Makanya saya pikir orang dulu sangat visioner, Ya. ya, dan sangat ikhlas. Ya. Dia nggak berpikir diri sendiri, tapi dia berpikir masa depan untuk orang lain, anak cucu. Ya. Dan hari ini sudah terwujud ya. Ya. Jadi mudah-mudahan yang ini mungkin bisa menjadi satu modal bagi Al-Muslim. Muslim, artinya dalam kurikulum tolong dimasukkan hal-hal seperti itu nih. Ya. Jadi dari awal kita sudah tanamkan bahwa memberikan yang terbaik ini ternyata amal jariah berkelanjutan, berdampak. Nah, saya nggak tahu apakah mungkin di dalam mata kuliah sudah ada. Ya. Tapi kalau belum ada tolong ditambahkan. Ya. Jadi mulai sekarang kita kalau kita kecil dulu kan belajar menabung. Ya. Ya. Itu kan dia bagaimana kita menabung. Nah, sekarang itu kecil kita ajarkan sejak tahun pertama dia masuk, dia berwakaf kecil-kecil. Saya nggak tahu apa. Ya. Tadi saya lihat di bawah ada pustaka kecil, Ya. ada corner itu ya. Ya. Nah, ini kan juga sebagian-bagian dari amal jariah. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tempatnya ada orang menyumbang satu buku aja berat, Ya. ya, karena dinilai berapa harganya nih. Padahal dia tidak tahu dampak dari kita kasih buku ini, amal jariahnya luar biasa. Ya. Nah, jadi ini gerakan yang baru lagi nih. Seperti buku Pak Rektor itu. Iya, seperti buku ini. Jadi ini luar biasa. Terima kasih Pak Rektor sudah diberikan ke saya nih. Ini kan satu bukti bahwa kerja kita tidak sia-sia. Ya. Nah, jadi coba mulai dari kecil dulu. Ya. Sumbangsi buku atau apapun yang lain ya kita terima. Kalau tempat lain mungkin ada sumbang batu bata. Nah, ini sumbang apa yang lainnya. Mudah-mudahan Al-Muslim ke depan makin bagus nih, makin hebat. Termasuk saya lihat tadi ada kampusnya agak hidup nih, artinya banyak mahasiswa baru nih. Hari ini hari Sabtu tapi hidup. Hidup ya. Nah, ini harus dipertahankan ya, sampai ke depannya. Ya. Kalau Bapak lihat keberadaan PTS di Aceh, kalau dibandingkan dengan PTS di provinsi-provinsi lain, hari ini bagaimana eksistensi dan daya minat, daya tarik, kemudian daya saing juga dengan daerah-daerah lain?
Nah, ini kalau saya membandingkan daerah lain agak susah karena Mhm, kita memang posisi wilayah kita di iya, ujung, di ujung. Tapi ini bukan tidak mungkin kita menarik orang luar masuk tempat kita. mhm, Saya pernah pergi ke pets yang lain di Aceh ini. iya, Waktu saya pergi pada saat acara penerimaan mahasiswa baru, iya, saya tanya, "Kamu dari mana asalnya?" Ternyata dari Jawa. iya, Nah, kenapa dia ke situ? Ya tentu ada sesuatu dia yang mhm, menjadi magnet ini. mhm, Nah, ini juga begitu nih. Ini kalau pemerintah daerah juga bersama-sama nih ya, mhm, akses ke sini mudah, kemudian ada sesuatu yang menarik di sini, mhm, bukan tidak mungkin nih. iya, Nah, tentu sini saya nggak tahu nih, saya pemetaan belum tahu nih, iya, apakah betul di sini ada mahasiswa-mahasiswa dari Jawa, iya, dari wilayah Aceh yang lainnya, iya, dari luar Aceh. iya, Nah, kalau belum ada ini harus iya. harus tergerak nih, bagaimana supaya kita bisa menarik minat orang untuk bayar sini. Tapi bukan hanya dari luar, Pak, dari asing pun udah ada. Makanya Dari itu. Thailand, Pak, rektor ya. Ya, saya tahu Iya, sini ada yang iya, dari Jepang. Jepang. Jepang enggak ya? Tahu. Nah, maksudnya itu kan kalau kita masih satu 2 negara kan masih kecil. Harusnya Iya, berkembang gitu ya. iya, iya, Jadi, iya, nah kenapa dia bisa berkembang? Tentu ada magnetnya nih. Nah, iya, magnetnya kita harus kuat ini, iya, ya. Ada iya, gula, ada semut. iya, Nah, itu harus kayak harus gitu diciptakan. iya, Tapi iya, kalau ada semut, ada gula, semutnya iseng-iseng ini. iya, iya, Nah, iya, ini maksudnya, ini iya, harusnya seperti itu, iya. ya. Nah, gulanya apa nih? Pak Rektor lebih tahu. Tapi kemudian Pak Rizal, kalau mahasiswa kuliah artinya kalau mahasiswa kuliah di Al-Muslim itu bukan hanya dapat ijazah aja, Ya, tapi dia pasti akan dapat nilai-nilai wakaf ya. ya, nilai-nilai wakaf, jadi, pahala yang mengalir ke orang-orang pendiri dan kampus ini milik publik, Hmm. bukan milik satu 2 orang. Ini kan sesuatu yang perlu kemudian, meyakinkan wali murid untuk supaya juga, dapat, mengantar anaknya di Hmm. Al-Muslim. Apakah itu perlu dilakukan hal seperti itu? Perlu. Jadi mahasiswa itu dia begitu keluar dari satu kampus, dia semestinya akan bawa 3 lembar kertas. Mhm. Ijazah, transkrip nilai, satu lagi namanya surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Nah, mungkin di SKPI itu harus muncul nanti dia ada pernah menjadi apa, saya nggak tahu di bagian wakafnya. Mmm, Nah, ini kan menjadi penciri yang berbeda dengan kampus lain. iya, Jadi kalau mungkin dia bisa bekerja di tempat lain, apa dia perusahaan BUMN nasional dan lainnya, mhm, mungkin dia bisa mengembangkan potensi wakaf yang ada kayak seperti di Al Muslim tempat lain nanti. mhm, Nah, orang akan lebih kenal nih, oh ternyata bagus nih kita pakai Al Muslim, dia bisa ngurusin ini. mhm, Nah, ini saya pikir itu pembeda Pak Rektor. iya, Jadi itu tolong betul-betul dimunculkan di dalam SKPI. mhm, Saya mungkin bisa menebak-nebak ini tempat lain belum ada lagi. iya, Jadi tolong ini mulai hari ini dan ke depan itu mmm. harus menjadi ciri khas yang ada di Al Muslim untuk diperkenalkan ke semua orang. Nah, Bahkan syiar juga nih. Pak Rektor ada di samping, jadi ini langsung Iya, dieksekusi sepertinya, iya, Pak. iya. Kan ini syiar juga nih, Oh, artinya pasti, pasti, makin lama makin besar kan, makin betul, bagus nih, iya, gitu. iya. Dan, terakhir Pak, Rizal, kalau misalnya bagaimana kemudian, kami di Al-Muslim itu meyakinkan orang tua Hmm, supaya dia bangga anaknya kuliah hmm, di Al-Muslim? oke. Kalau itu mungkin perlu kita perkuat dengan testimoni-testimoni dari lulusan. Ya, Karena kalau dari versi kita, kita kan yang pengurus nih, iya, manajemen ya. iya, Kemudian saya hanya memotret dari luar. iya, Tapi wujud nyatanya adalah si alumni. iya, Itu ya hasil dari output daripada Al-Muslim. iya, Tolong dipanggil, diajak, dibuatkan testimoni, itu dipromosikan, iya, ya. Dan dipilih beberapa, jangan semua juga, nggak mungkin juga nih. mhm, Beberapa memang sesuatu yang ada yang kapasitasnya. mhm, Apakah dia bisa bekerja di luar negeri, mhm, di nasional, atau di daerah, ya. iya, Atau mungkin ada yang pejabat, saya nggak tahu. Nah, kalau pejabat lebih bagus nih. Jadi terbukti semua nih. iya. Dan bisa memanfaatkan Al-Muslim TV. Ya. Iya, 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 iya. Kemudian, ini betul-betul terakhir. Ah, Tadi kedua terakhir, iya, Pak. nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Artinya, bagaimana kemudian pesan dan kesan Bapak, terutama pesan untuk mahasiswa di Al-Muslim dan juga kepada para akademisi dan khusus juga untuk Pak Rektor supaya tetap spirit, Ya, semangatnya juga harus baik, dijaga. baik. Jangan nggak perlu jaga kesehatan. Ya. Baik kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswa, Anda diterima sebagai mahasiswa muslim dan kita dapat tempat, ada orang yang tidak dapat tempat untuk kuliah. Ini harus disyukuri pertama. Dan kemudian ya Anda juga harus berusaha karena memang
semua itu yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen di kampus, itu kan sebagai perantara aja nih, ya, hanya memberikan motivasi. Jadi harus kita yang memang mau berubah dan belajar. Jadi kalau itu bisa, didorong kepada si mahasiswa tentu akan muncul kayak seperti tadi, Ya, ada juara-juara baru di Muslim. yang muslim ya. Nah kepada pendidik atau para dosen juga saya pikir yang tadi kunci pertama atau yang saya sampaikan di awal tadi adalah sumber daya ini harus berkualitas. Ya, Artinya jangan berhenti, "Oh saya cukup dengan S2 saja, nggak mau ke mana-mana lagi. Oh jakung saya biar asisten ahli saja." Nah jangan. Jadi tolong betul-betul kita sendiri memang ingin merubah dan memberikan yang terbaik kepada kampus, mhm, ya. Jadi suatu hari kemudian mungkin tidak ada lagi yang namanya tenaga pengajar ya, statusnya. ya, Kalau boleh asisten ahli pun nol di sini. ya. Nah kalau dia itu bisa terjadi, saya yakin betul ini betul-betul kampus berkualitas. Ya insyaallah. Insyaallah. Jadi saya melihat aura Bapak menyampaikan dengan ikhlas, kehadiran Pak Rektor dan tim Al-Muslim TV ini luar biasa. Baik baik. Terima kasih Pak kehadirannya di Sama-sama. Al-Muslim TV ini sesuatu yang sangat luar biasa, kami bangga sekali ya. Ya, Para elit bisa hadir di Al-Muslim TV tentu ini memiliki dampak ya untuk insyaallah ya. kebaikan Al-Muslim. Baik. Makasih kehadirannya Baik, terima Pak kasih. Rizal Munadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.